Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi proses finishing ya di Bilimun di belakang ini. Nah, hari ini kita mengundang tim Saga Pest Control, vendor kami yang spesialis untuk mengerjakan rayap. Hari ini proses penyuntikan rayap untuk area taman lantai 1, lantai 2. Nah, kadang-kala kan kita berpikir nih, kok rayap di rumah saya nggak sembuh-sembuh, padahal udah beli di toko material yang macam-macam merek, yang pakai kill, rayap kill, atau apapun yang jenis dijual di toko material itu hanya berlangsung shortcut, hanya sekitar seminggu 2 minggu setelah itu rayap itu akan kamu kembali. Karena based on our experience, dulu kita ada pengerjaan furniture, di furniture itu udah kita kasih kuas-kuas anti rayap pakai merek yang di kill, ada kill lah di belakangnya, kita beli di toko material. Ternyata efektifnya cuma sampai 3 minggu, masuk ke minggu, setelah minggu ketiga si rayap itu kambuh lagi, padahal semua kayu itu udah kita proteksi. Mungkin pada saat pemotongan dia masuk lewat sisi luar. Nah, bagaimana proses rayap yang lagi dikerjakan oleh tim kami? Apa sih pentingnya suntik rayap untuk rumah kalian? Bersama saya Asar Rafida, arsitek dari tim tukangku.co. Kita akan mereview langsung dari pelaksana kami. Teman-teman, dikit lagi nih proses finishing. Sempat berapa kali tertunda proses pemasangan rayap ini karena begitu banyak puing-puing kami yang masih numpuk. Begitu juga dengan ada barang-barang yang belum kita bongkar, jadi sekalian kita bongkar keramik segala macam, bidang-bidang yang udah nggak kepake. Nah, hari ini udah momen banget karena semua udah rapi. Nah, sekarang kita langsung ketemu Pak Nahri yuk, sama tim teknisnya. Pak Nahri, Assalamualaikum. Apa kabar nih, Pak? Waduh. Lagi kotor nih, Pak. Nggak apa, bisa ngobrol sebentar nggak? Oke. Pak Nahri, kalau boleh tahu, sekarang ini buka aja nih, bisa ini sambil ngobrol. Sambil biar jelas jadinya nih. Oke. Nih pegang-pegang gini lagi ngapain, Pak? Siap. Kalau boleh dijelasin. Ini apa namanya, teknik rayap untuk injeksi, Pak. Oh, ini rayap buat injeksi. Ya, ini metode injeksi. Apa namanya, memasukkan termisida ke dalam tanah. Oh, namanya canggih juga ya, Ya, termisida. Termisida, jadi bukan pestisida, ini termisida. Termisida. Jadi khusus buat rayap, Pak. Jadi termisida itu. Nah, Ya. itu dia dari ini pakai selang-selang ini dari mana ini? Ya, ini sebetulnya hanya media aja, Pak. Oh, media. Hanya media aja. Jadi apa namanya, si alir itu dari depan. Oh, dari sebentar kita lihat ya. Jadi ada tadi saya kan kelihatan ada betul, ada gentong mesinnya, jadinya. Tong tampilan Ya. apa namanya, formulasi termisidanya itu. Oh, Nah, ini sebetulnya ini yang injeksinya media masuk ke aja, dalam. betul. Ini media buat memasukkan Oke. termisida ke dalam Cairannya ya. Cairan termisida ke dalam tanah. Seperti itu, Oh, Bapak. beda dong sama yang biasa di koas. Oh, beda. Kalau yang di koas itu kan metodenya kan residual ya. Residual. Nah, itu residual hanya mematikan rayap yang ada di atas, yang ada di permukaan. Tetapi kalau ini sistemnya untuk memberir chemical di seluruh sisi pondasi bangunan. Jadi semua rayap yang ini kan anggaplah dia perbatasan nih. Betul. Sama bidang-bidang ya, ada Betul. bidang perbatasan. Betul. Diproteksi semuanya. Jadi Betul, nggak bisa Bapak. si rayap itu nggak punya ruang gerak untuk masuk ke dalam Untuk bangunan. masuk ke dalam Oh, bangunan. jadi kalau kita cuman satu biji nih, aku anti rayap di Betul. sini. Itu Nggak tidak berapa bisa. lama? Tidak bisa, Bapak, karena yang mati itu hanya pekerja yang ada di permukaan apa namanya, Pekerja rayapnya. katakanlah di permukaan kayu. Ah, Dia ah. tidak bisa membunuh yang ada di dalamnya. Oh, Nah, jadi bisa berkembang dong, lama-lama betul. balik lagi. Nah, setelah ini di koas tadi, yang metode yang koas tadi, nah dia akan berpindah ke tempat lain, Bapak. Oh, Seperti itu, Bapak. nanti chemicalnya habis, balik lagi ke Balik sini. lagi, betul. Jadi, nah, ini satu lagi, ketahanan chemical yang kita gunakan selama 3 tahun, Bapak. 3 tahun? Betul. Dan Gila. garansinya pun buat Pak Asar 3 tahun, Bapak. 3 tahun, men. Kita udah dapat project, berapa kali dapat project. Alhamdulillah sih kita selalu dikasih garansi, ada sertifikatnya, garansi benar-benar real time 3 tahun. Betul.
kami waktu itu kan ada pekerjaan furniture yang aku cerita tadi di prolog depan teman-teman. Saya udah kasih furniture, udah dikasih yang kita beli toko bangunan. Yakin tuh furniture tim kami udah gampang ini Pak, kita udah kasih semuanya furniture itu udah kita kasih olesan yang Pak Nari bilang tadi cuma dioles. Begitu kita pasang 3 minggu kemudian rayap itu nongol teman-teman. Sama persis jadinya. Nah begitu kita dikomplain langsung saya panggil tim Saga, udah tolong diselesaikan untuk pekerjaannya itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ada komplain-komplain lagi. Nah Pak, selain ini aku lihat anak-anak nih lagi ngapain nih jadinya nih. Ini kan proses suntik ya. Nah setelah selesai suntik. Ini proses suntik ya. apa namanya setelah drilling tadi. Nanti drill dibor dulu. Betul, metode yang pertama adalah drilling Pak, pengeboran. Oh, ada bornya? Bor khusus ada? Ada bor khususnya. Coba lihat bor khusus. Oh, beda ya. Oh, ini bor khusus, Pak. Nah, ini bor sih sebetulnya bor biasa ya. Bor biasa, merek apapun bisa. Tapi apa namanya? Mata bornya bisa. Kalau untuk rumah sih biasanya kita 6 sampai 8 mili Bapak. Oh gitu. Karena lebih besar pakai yang 10 ke atas juga nanti khawatirnya kan kena instalasi lambing ya. Instalasinya. Oke. Terus ini kira-kira nih kalau udah dibor kedalaman berapa, Pak? Ini sebetulnya untuk kedalamannya tergantung dari tebalnya si lantai, permukaan lantai. Jadi Bapak ketika proses awal itu kan nggak langsung bekerja ya, proses survei dulu. Betul, di survei itu udah Bapak tahu nih, oh ini kriterianya marmer, ini kriterianya granit, ini keramik. Dan ada masing-masing mata bor yang kita gunakan. Oke, itu spesialis ya, spesialis tim Saga. Karakter dari si lantai. Jadi diyakinkan waktu pas saat ngebor pekerjaan ngebornya itu rapi, betul. Enggak dibor langsung pecah kiri kanan. Ya, makanya kita gunakan bor yang benar-benar khusus pas ya dengan karakter si lantai itu. Jadi timnya Saga Pest Control ini pada saat proses konstruksi memulai itu dia juga memilih kriteria teknis apa untuk jenis pengeboran. Jadi nggak asal-asalan. Nah ini kalau yang ini ngapain ini Pak? Ini proses penutupan Bapak. Oh ditutup. Ini proses penutupan setelah kita lakukan injek tadi. Oh setelah injek ditutup. Setelah kita lakukan injek, nanti kita lakukan penutupan ulang di apa namanya lubang drilling yang tadi Bapak. Jadi terlihat sempurna lagi seperti semula kita kala. Oh iya betul. Keren banget ya. Nah pertanyaan saya kemudian nih Pak, ini kan bidang untuk area lantai 1 nih. Betul. Lantai 1 oke lah kita injeksi karena ada hubungan sama tanah. Nah untuk lantai 2 diapain? Nah lantai 2 jika ada yang sudah terserang seperti katakanlah apa namanya kusen, nah kita lakukan spraying. Spray disemprot ya. Spraying seperti biasa saja. Spraying seperti biasa saja. Nah untuk plafon, nah kita lihat apakah dia baja ringan atau dia kayu. Nah kalau kayu kita lakukan spraying menyeluruh dari kuda-kuda, kaso dan lain-lain. Jadi menyeluruh tuh ya. Nah, kalau misalkan itu hanya baja ringan, itu tidak apa-apa. Yang penting kita lakukan spray di sisi tembok yang apa namanya, terutama yang batas-batas antara bangunan tetangga kanan kiri. Itu sih sebetulnya Pak. Jadi benar-benar diperhatiin bukan hanya lantai 1. Semua, Bapak. Nah, kalau hubungannya halaman belakang, halaman luar disuntik juga nggak? Nah, itu kita lakukan tergantung di apa namanya tamannya itu. Kalau memang tamannya bisa kita lakukan spray, kita lakukan spray karena tidak semua tanaman apa namanya kuat terhadap termisida ini. Ada beberapa tanaman yang nantinya pada saat kita spray dia akan mati. Tapi ada juga yang kuat. Makanya kita harus tahu dulu karakteristik tanamannya. Kalau misalkan hanya rumput biasa ya kita lakukan injek gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi teman-teman jangan coba-coba beli di toko online. Iya, betul. Iya kan? Lebih baik ngelihat tutorial serahkan ke ahlinya ya. Tutorial tahu-tahu bisa amsyong, maunya bagus, tahu-tahu treatmentnya salah. Betul. Dia yang dikeluarkan jauh lebih mahal. Betul. Nah, kalau yang aku tanya lagi nih, ini kalau selesai pekerjaan garansi, Pak? Garansi Bapak. Yang saya bilang tadi, kita garansi 3 tahun. 3 tahun. Per 6 bulan kita lakukan quality control. Per 6 bulan? Per 6 bulan. Nah, di saat katakanlah ada muncul koloni baru si rayap itu, nah kita akan lakukan treatment ulang di tempat munculnya rayap tanpa dikenakan biaya. Gila, keren banget. Betul. Nah, yang selanjutnya aku mau nanya nih Pak, ada nggak minimum orang pesen nih?
Ada nggak minimum pekerjaan volumenya? Misalnya rumahnya nggak sebesar ini, kan nggak semua orang punya rezeki. Betul. Dapat rumahnya misalnya 60 meter, 40 meter, 50 meter, itu bisa dilayani nggak Pak? Bisa ya. Jadi kita tidak ada minimum dan maksimumnya, tidak ada. Yang penting pada saat si calon customer kita menghubungi kita, kita survei lakukan terlebih dahulu. Nah kita lihat di lapangan. Kita tidak ada minimumnya kok. Bahkan 12 meter pun kita kerjakan. Sip. Mantap. Gitu. Kalau pemirsa mau hubungi Bapak lewat mana? Bisa lewat tim tukangku bisa? Bisa dengan tukangku, bisa dengan saya. Di mana? Lewat mana? 0812 8598 4297 atau di kantor saya di Jalan Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Oke teman-teman, demikian percakapan kami dengan tim Saga Pest Control, vendor dari tukangku.co. Sampai ketemu di review project yang lain. Saya Sarafida. Saya Nahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.